Percaya bahwa setiap rancangan Tuhan adalah yang terbaik dan waktu Tuhan itu lebih baik. Sama nyanyikan lagu ini, jalan Tuhan bukan jalanku. Senantiasa menyertai kami sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Kau menyertai setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Amin. Tuhan memberkati. Kita appreciate untuk rekan kita yang sudah memimpin pujian. Kita tepuk tangan bersama-sama.
terima kasih multimedia, terima kasih Tuhan berkati. Oke, terima kasih Ko Kurniawan yang sudah mengundang suatu kesempatan yang privilege buat saya, Bu Tina, Pak Santoso, dan Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Kita mau mulai beautiful in His time. Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kita langsung masuk. Pengkhotbah 3 ayat 11 mencatat Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pujian menyatakan hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat, kita maukan yang terbaik. Ada waktunya kita tidak berdaya, tapi kita sudah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Berikutnya, nah, sebelum masuk materi, saya mau menyampaikan beberapa hal. Kemarin lagi trending tentang Outlook 2026, pandangan tentang apa yang terjadi di tahun 2026. Beberapa teman-teman saya yang CEO, Chief Executive Officer di perusahaan besar TPK, mereka menyatakan bahwa tahun depan adalah unpredictable, artinya tidak bisa diduga-duga. Bahkan utusan dari Amerika menyatakan bahwa mereka punya seorang presiden yang unpredictable. Jadi mau-maunya. Jadi tahun depan adalah tahun di mana nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, bersama Tuhan kita lakukan perkara yang ajaib. Bersama Tuhan segala perkara dapat kita tangguh di dalam Kristus yang memberikan kekuatan pada kita semua. Amin. Kita akan lihat suatu hari ada seorang pemancing. Siapa Bapak Ibu yang pernah melihat orang mancing? Boleh angkat tangan. Wah, semua sudah. Apa yang terjadi? Kalau seorang pemancing itu baiknya air pasang atau surut? Pasang, ikannya banyak. Tapi pada saat ini ada seorang pemancing, dia kedapatan airnya sedang surut, susah dapat ikan. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, apakah ditinggal atau ditunggu untuk dapat ikannya? Nah, disampaikan orang berkata kalau baiknya ditinggal, kalau ditunggu sampai kapan? Betul? Lebih baik ditinggal aja. Kalau nungguin sampai air pasang sampai kapan? Nggak tahu. Nah, satu hal yang powerful, seorang bijak berkata, tergantung seberapa penting ikan bagimu. Jika penting pasti ditunggu sampai pasang dan mendapat ikannya. Setuju? Itu sebabnya kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dengan caranya Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa. Kadang-kala kita maunya cepat-cepat, right now, sekarang juga. Tetapi cara kerja Tuhan suddenly, tiba-tiba keajaiban terjadi. Apa yang terjadi? Kesaksian tentang unbreaking event. Nah, saya bergerak di bidang alat pemadam api otomatis, alat pemadam api. Saat ini luar biasa, dari pabrikan langsung harganya ke marketplace, Tokopedia, Shopee, harga yang sama. Net saya dikasih kurang lebih 40%, itu sama harganya. Gimana saya bisa jualan? Sedangkan harga di marketplace sama dengan harga yang diberikan sama saya. Tapi satu hal yang membuat berbeda, ketika saya berlutut di hadapan Tuhan, saya berkata, Tuhan, saya terbatas. Saya punya Tuhan yang tidak terbatas. Ada hikmat Tuhan. Tuhan ingatkan, kalau seorang yang customer beli di marketplace, di Tokopedia, di Shopee, ataupun di mana-mana, yang terjadi beli putus. Kalau terjadi sesuatu setelah unboxing, nggak ada return, tidak bisa dikembalikan lagi. Kalau saya yang namanya menggunakan konsultatif, kalau ada masalah garansi, ada masalah bisa tukar kapan aja selama garansi itu berlaku. Luar biasa hikmat Tuhan, berkenan Tuhan. Sesuatu yang gak mungkin, tetapi yang ada di dalam marketplace cuma ada spesifikasi jenis produk. Tetapi yang Tuhan ingatkan saat ini, sekalipun begitu kuat kompetitor, tetapi satu hal yang pasti, bersama Tuhan ada hikmat Tuhan, ada ketenangan, ada jalan keluar, dan ada kemenangan. Sekali lagi beri kemuliaan Tuhan. Amin.
seorang teman berkata, sekarang ini kok susah ya, banyak pesaing. Saya buat bakso, semua buat bakso, rasanya sama, harga lebih murah. Saya gimana ya? Saya cuma berkata, coba ibu pakai bumbu yang sehat. Ada yang namanya mau kucing, jamur nggak pakai MSG lagi. Ternyata lebih laris. Kenapa? Orang lebih suka sehat. Banyak makan MSG, makin cepat sel kanker berkembang. Itu sebabnya sekalipun orang lebih mahal, sekalipun lebih banyak, tapi mereka lebih pilih orang yang lebih sehat. Setuju? Luar biasa. Oke. Kemudian tahu nggak Bapak Ibu, di China apa yang terjadi? Suatu saat belum lama teman saya baru pulang dari China. Dia udah tekad, saya tidak akan beli jaket atau pakaian karena di Cina terkenal barangnya murah-murah. Hasil Bapak Ibu, dia tergoda, dia membeli 20 jaket, 20 pakaian. Kok bisa? Ternyata pergantian season dari musim dingin ke musim selanjutnya diskon 90%. Jadi harganya cuma 10%. Itu sebabnya gak heran dia bilang mendingan gue borong semua cuma 10%, dapat 2 baju, ini 20 baju. Jadi hal-hal yang tidak bisa diprediksi apa yang terjadi dia akan datang, kita nggak tahu. Tapi satu hal, ketika kita berlutut mengandalkan Tuhan, kita bisa tenang, kuasa diri, kita bisa berdoa, kita percaya Tuhan lakukan lebih dari yang kita doakan, Tuhan lakukan lebih dari yang kita pikirkan. Kita punya iman bahwa segala perkara dapat kita tangguh di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Beri kemuliaan Tuhan, powerful banget. Kita punya Tuhan yang besar. Dia membuat semua indah pada waktunya dengan caranya. Amin. Berikutnya, God is faithful. Tuhan itu setia. Bawa kayu, bawa pisau di tengah perjalanan tanpa diduga-duga. Ishak bertanya pada Abraham, Pak, korbannya mana? Tapi Abraham dikenal bapak kaum beriman. Dia katakan, Tuhan yang menyediakan, God provide. Kadangkala apa yang kita lakukan, Tuhan mau usaha udah gak ada uang lagi, terbatas. Mau kemana-mana sudah nggak kuat lagi, nggak bisa jalan jauh. Mau usaha nggak punya pengalaman, nggak punya keahlian. Tapi percaya bersama Tuhan, ada hikmat Tuhan, pertolongannya tepat pada waktunya. Abraham tak pernah berprasangka buruk terhadap Tuhan. Pada saat Ishak harus dikorbankan, tapi Abraham percaya dia tidak berprasangka buruk terhadap Tuhan atau meragukan Tuhan. Kemudian usia Abraham pada saat itu 100 tahun dan rahim Sarah sudah tertutup. Ibaratnya nggak bakalan punya anak lagi. Betul? Abraham 100 tahun, rahim Sarah sudah tertutup, nggak bakalan punya anak lagi. Tapi apa yang terjadi? Dicatat Roma 4 ayat 18. Inilah pengakuan iman Abraham, yang dikenal Abraham sebagai bapak kaum beriman. Sekalipun tak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bangsa, banyak bangsa. Janji Tuhan kepada Abraham, keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Padahal usianya sudah senja 100 tahun dan kandungan Sarah sudah, rahim Sarah sudah tertutup. Roma 4 ayat 20 dicatat, tetapi terhadap janji Allah Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Saya belajar satu hal yang menarik dari kehidupan Abraham. Ketika goncangan boleh datang, sesuatu yang diduga-duga bisa terjadi, tapi satu hal, waktu goncangan, masalah bertubi-tubi, badai hidup menekan, menerjang, yang dilakukan Abraham, dia memperkuat imannya dan dia memuliakan Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, sekalipun Allah tidak menolong aku tidak menyembah ilah lain. Amin. Dia percaya bahwa Allah yang dikenal bukan Allah yang jauh, Allah yang dekat, Allah yang mendengar sampai kedalaman hatinya. Nah, kita mau lihat, ini luar biasa. Saya dapat artikel, kita baca ya. Pesona kopi. Berapa banyak Bapak Ibu yang suka kopi? Saya sebenarnya nggak suka kopi. Kopi sedikit hanya banyak, atau pakai
Yang penting habis minum kopi seger. Ya, apa yang terjadi dengan kopi? Sesempurna apapun kopi yang kita seduh, tetaplah menyimpan sisi pahit yang tidak mungkin ingkar adanya. Kopi itu teramat jujur. Kopi tidak suka tampil manis, apalagi berpura-pura manis. Dia apa adanya, genuine. Begitulah kopi meninggalkan pembelajaran indah. Masakah kita gentar terhadap pahitnya hidup? Bukankah kopi sempurna justru karena rasa pahitnya? Nah, kemarin saya ketemu dengan mantan istri saya 2 hari yang lalu. Ada properti yang mau dijual, aset bersama sebelum pernikahan, sehingga saya harus tanda tangan. Tapi satu hal yang pasti, 1 rupiah pun saya tidak minta, 1 rupiah pun tidak dikasih juga. Jadi beres. Tidak dikasih dan tidak meminta, beres. Tapi apa yang terjadi? Saya tahu bahwa ada damai, nggak ada kebencian, nggak ada dendam, nggak ada kecewa. Karena saya tahu bahwa saya ada, walaupun sudah berpisah, dia menolak saya, mencampakkan saya, tapi saya tahu bahwa saya nggak sendirian. Masa-masa seorang diri, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Kemudian kejadian 50-20 ini cerita tentang kehidupan Yusuf. Ini ayat yang sangat dikenal. Apa yang terjadi? Kejadian 50-20. Manusia bisa mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mereka-reka untuk kebaikanmu. Amin. Kadang kalau orang bisa fitnah kita, kita disalah mengerti. Tapi waktu kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang bela, promosi dari Tuhan, Tuhan yang mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Next. Nah, ini yang saya dapat waktu berdoa Outlook 2026 untuk persiapan kita menghadapi tahun 2026. Unpredictable, hal-hal yang tidak bisa diduga-duga. Apa yang harus kita siapkan? 2 Timotius 2 ayat 3-5. Pertama, Tuhan mau kita seperti prajurit, tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Artinya tidak memusatkan perhatian pada dirinya. Me, my, I, segalanya tentang saya. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kalau orang gak ada pentingnya, dia gak mau ketemu lu. Betul? Kalau mau ketemu ditanya agendanya apa, kamu mau apa, lebih baik telepon aja. Saya sibuk, saya gak ada waktu. Full. Minggu depan gak bisa, bulan depan gak bisa, 3 bulan lagi gak bisa. Sampai kapan kamu bisa temuin? Sampai akhir hayat dia bisa ditemui. Udah gak bisa lagi, ya. Nah, itu sebabnya kita seperti prajurit tidak memikirkan diri kita, penuh disiplin dan kepatuhan kepada atasannya. Prinsip dunia, uang bukan segala-galanya, namun segala-galanya butuh uang. Kemudian dikatakan uang tidak dibawa mati. Mau mati rasanya kalau nggak punya uang. Rasanya artinya gini, uang segala-galanya, nggak ada uang, aduh, jangankan dilihat, dilirik juga enggak. Jangankan dilirik, di belakangin juga enggak, apa ditinggalkan, dicampakkan, dibuang. Ada uang abang sayang, enggak ada uang abang melayang. Tapi prinsip firman Tuhan apa? Ibrani 13:5, jangan menjadi hamba uang. Oke? Nah, yang terjadi intentional problem adalah problem setiap kita pasti ada masalah. Betul Bapak Ibu? Tapi yang terjadi jangan sampai kita membuat masalah yang disengaja, masalah baru. Contohnya, udah tahu nih handphone masih bisa dipakai, masih bisa berfungsi, ngeliat temen handphone baru, ada iPhone keluaran baru, dia beli cicil, hutang. Dia lihat ke rumah tetangganya punya kulkas baru yang gede, dia beli cicil. Jadi di rumahnya penuh dengan cicilan, mobil cicil, TV cicil, kulkas cicil, handphone cicil. Untung istri dan anaknya nggak dicicil. Kalau dicicil namanya Mister Cicilan. Nah, intentional problem. Udah itu gali lubang, tutup lubang. Terus ditanya, saya mau bantu kamu, tapi saya kasih pancing ya. Saya nggak kasih uang, saya kasih pancing. Dia nggak mau, pokoknya hutang saya kamu bayar. Udah, saya lega, saya nggak bisa tidur. Saya bilang sama teman saya punya banyak baju layak pakai.
ini baju bagus, kamu dapat uang, kamu bisa usaha yang lain. Enggak, pokoknya saya minta uangnya, mentanya aja. Saya nggak mau yang namanya kamu kasih yang lain. Masalah saya, hutang saya harus selesai. Saya nggak mau tahu yang lain. Itu urusan kamu. Pokoknya urusan kamu bayar sekarang juga. Galakan dia daripada saya. Ya kan? Nah, yang kedua, Tuhan mau kita, yang pertama sebagai prajurit, yang kedua olahragawan. Bertanding menurut peraturan, jika lakukan semua akan didiskualifikasi atau gugur. Contoh, kalau Bapak Ibu tahu orang yang bermain biliar tidak bisa pindahkan bola semaunya. Wah, supaya masuk dipindahin aja. Di lubang dekat lubangnya disodok masuk, itu nggak bisa gitu. Betul Bapak Ibu? Kemudian pukulan sesuai urutan bola. Dan jika bola putih masuk, maka pihak lawan bebas tentukan posisi bola yang akan dimasukkannya. Ini ada, semua ada aturannya. Begitu dengan hidup kita. Suatu saat teman saya bilang ini, bro, kita sudah kerja keras capek kan? Ya, ke tempat pijit yuk, aman kok. Ada panas, ada air dingin, enak, seger. Apa yang terjadi? Saya berkata, Anda jangan mendekati diri pada cobaan nanti jatuh. Kalau misalkan saya capek mandi air panas, saya pernah dapat informasi dari rekan saya dokter. Kalau kita capek mandi air panas, itu asam laktat di bawah kulit yang membuat kita lelah hilang, jadi segar kembali. Jadi buat Bapak Ibu, daripada mijit plus apalagi kaum pria, lebih baik mandi air hangat, itu langsung segar dan bisa tidur, bisa berdoa dan tidur. Amin. Nah, yang ketiga adalah petani. Pekerja keras, menyiram dengan tekun benih yang sudah ditanam dan memelihara tanaman jika ingin mendapatkan hasil yang baik. Oke. Nah, Tuhan mau kita jadi orang sukses. Katakan sama-sama, sukses. Suka pada proses. 2, 3. Amin. Orang yang sukses adalah orang yang sabar dan suka pada proses. Beautiful in his time. Indah pada waktunya, tepat waktunya Tuhan. Amin. Berikutnya, endless love. Ini powerful banget waktu saya siapkan menjelang akhir tahun 2025. Seorang suami bertanya kepada istrinya, apakah kamu masih suka sama aku? Do you love me? Do you really love me? Dengan tenang sang istri berkata, aku enggak suka dirimu, namun aku mencintaimu. Kalau aku suka padamu ibarat setakai bunga yang indah, aku suka sekali, aku petik bunga yang indah itu. Namun kalau aku mencintai bunga yang indah itu, maka aku akan merawatmu menjadi lebih indah. Amin. Nah, itu sebabnya sebelum nikah namanya jatuh cinta. Setelah nikah bangun cinta. Jadi enggak sendirinya cinta itu terpelihara, harus dipelihara, harus dipupuk. Sama-sama katakan saya, pada sebelum nikah jatuh cinta. Setelah nikah bangun cinta, harus dirawat, harus dipupuk, diberi perhatian, diberi kasih saling, percaya satu dengan yang lainnya. Berikutnya, Almighty God. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Daud tak punya senjata yang hebat untuk kalahkan Goliat. Betul? Goliat begitu perkasa dengan perlengkapan perang yang lengkap. Daud tak punya otot yang lebih besar dari Goliat. Daud masih kemerah-merahan, masih muda. Ketika Daud menghadapi Goliat, ini respon Daud. Daud berkata dalam hatinya, aku mungkin tak punya kekuatan seperti Goliat. Aku mungkin tak punya kemampuan dan pengalaman untuk mengalahkan Goliat. Dia tak punya pengalaman, tapi cuma bisa mengalahkan yang namanya singa dan beruang pengalamannya. Tapi aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu lakukan perbuatan yang ajaib. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan dipermalukan. Kita akan melihat kemenangan yang pasti. Kita akan menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan saya. Pada saat saya sebelumnya pada saat sama-sama katakan saya. Pada saat saya mengandalkan Tuhan, saya percaya saya tidak akan dipermalukan. Saya akan melihat kemenangan. Saya menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan untuk Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Kita tidak akan dipermalukan. Tuhan mencatat dengan jelas di firman Tuhan,
Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup setiap kita. Apabila kita jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang kuat yang menopang kita. Amin. Berikutnya, lihat sisi indahnya. Seekor kupu-kupu tak mampu melihat keindahan warna pada sayapnya. Namun kita bisa melihat dengan jelas betapa indah dan mempesona daripada seekor kupu-kupu. Betapa sering kita melihat sisi kurang dan tak seberuntung orang lain. Padahal orang lain melihat diri kita begitu mempesona, banyak talenta, potensi bakat. Bapak Ibu, kita seringkali berpikir enaknya kalau jadi orang kaya, mau kemana aja bisa, mau beli apa aja bisa, mau ngapain aja bisa, betul? Tapi yang bedanya orang kaya dengan kita biasa-biasa aja, tahu gak apa? Mereka tidak pernah mengeluh. Pernah ngeliat orang kaya mengeluh? Bro, utang gua lebih besar daripada aset gua. Pernah? Sedangkan kita selalu berkata, jangankan gedung, rumah pun tiada, jangankan emas, uang pun tiada. Padahal kan kalau hari Sabtu Minggu, hari kita bersekutu, kita berkata, aku punya Tuhan yang besar. Ketika melihat kenyataan, enaknya jadi orang kaya, begitu nikmat Tuhan. Andai aku jadi orang kaya. Benar gak Bapak Ibu? Padahal yang Tuhan inginkan, Tuhan buat semua indah pada waktunya. Tuhan yang mempromosi kita, Tuhan yang mengangkat kita. Sia-sialah orang yang bangun pagi berjerih payah dengan kemampuannya, tapi Tuhan yang membuat kita berhasil pada waktunya dengan caranya. Amin. Seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, usianya sudah 100 tahun, istrinya, rahimnya sudah tertutup, tapi dia tetap percaya Tuhan yang pegang kendali hidupnya, Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Tuhan sedang merancang rancangan yang indah dalam hidupnya. Amin. Berikutnya, usia lanjut, tenaga sudah mulai berkurang, cepat lelah, tak pernah Tuhan telantarkan, namun Tuhan menggendong kita. Yesaya 46 ayat 4 dengan jelas dicatat, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, Yesus menggendong kita. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku memikulmu dan menyelamatkan kamu. Amin. Nah, suatu saat kalau ada seorang anak yang jatuh, sebagai orang tua berkata, nak, kamu bisa bangkit lagi, kamu pasti bisa. Ayo belajar jalan. Tapi apa yang terjadi ketika kita gagal, jatuh dan terjerumus? Bapa di surga ketika kita lihat jatuh, satu hal yang pasti, ini yang janji Tuhan, Dia tidak lelah menghampiri kita. Dia angkat, Dia gendong, dan Dia bawa kita sampai garis akhir. Amin. Kalau kita cuma motivasi, kamu bisa bro, kamu pasti bisa bangkit, walaupun ditipu orang, pasti bisa. Waktu kita jatuh datang pada Tuhan, Tuhan tidak lelah menghampiri kita. Dia rangkul kita, Dia hibur, Dia beri kekuatan, dan Dia beri kekuatan yang baru pada kita. Amin. Dan janji Tuhan, apapun yang kita alami tidak melebihi kemampuan kita, sebab Tuhan setia dan adil yang menyediakan jalan keluar dan kemenangan buat kita. Berikutnya, nah sudah selesai. Mari saya jemput Bapak Ibu berdiri. Terima kasih. Ada satu pujian rekan kami, worship leader dan pemain musik akan mengalami pujian ini. Kita ikutkan sama-sama. Kita nyanyikan refnya dulu. Yes. Kau kuatkan aku bertahan. Kalau sampai saat ini kita ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Not by power, not by might, but by Spirit of God. Bukan dengan kemampuan kita dan kekuatan kita, semua karena Roh Tuhan yang memberi kekuatan. Kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah.
Dan kami berkata, Tuhan, terima kasih sepanjang tahun ini. Kalau kami bertahan karena Engkau, kami ada karena Engkau baik dalam hidup kami. Engkau tolong kami tepat pada waktunya. Engkau tak membiarkan kami sebagai anak yatim. Engkau selalu ada bersama kami, Kau sertai kami. Izinkan sore ini kami mau mengucap syukur. Terima kasih Bapak, Kau sangat baik. Terima kasih Bapak, Kau memberi harapan yang baru. Kami akan memasuki hari-hari mendatang di tahun 2026 bersamamu. Kami tahu Tuhan akan mengerjakan lebih dari yang kami pikirkan dan lebih dari yang kami doakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah. Tuhan berikan kekuatan, jalan keluar dan kemenangan. Bahwa teman-teman kami, Bapak Ibu enggak sendirian. Pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan masih berlaku. Mujizat Allah masih ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan Bapak Ibu semua. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih. Ini yang kedua kali ya. Di awal Mei saya pernah undang Pak Evangelis Timothy Hendrawan, orang yang sederhana dan masih ingat mungkin ya kesaksiannya. Jadi yang namanya KDRT nggak selalu didominasi laki-laki. Ternyata beliau ini juga korban. Mohon maaf ya, tadi tanda tangan tidak meminta, padahal gonogini kan 50%. Kenapa? Kan punya hak. Dan pada waktu menikah kan bekerja sama, mengumpulkan harta secara hukum berhak, kecuali sebelum menikah masing-masing. Apa Pak? Padahal kan mohon maaf ya, pasti butuh juga dong. Apa yang melatar belakang? Kasih. Sekalipun dikecewakan, dicampakan, tapi kasih Tuhan yang memampukan untuk menerima apa adanya dan tetap mengasihi. Luar biasa. Luar biasa. Statement yang keluar dari mulutnya. Meskipun berat ya. Mohon maaf, sebagai sisi manusia pasti kalau itu hak saya, ada rencana-rencana ke depan. Tapi saya percaya apa yang tadi disampaikan, di dalam semua kejadian segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Nah, kadang-kadang tadi yang sudah dipaparkan, kita kurang sabar, kita sering mengeluh, kita sering protes. Ya, dan saya percaya apapun yang dialami Pak Timothy Hendrawan di dalam keluarga, meskipun mengalami kegagalan ya, tapi bukan berarti selesai semua. Amin Bapak Ibu. Artinya ada pembelajaran dari setiap peristiwa yang dinamakan kegagalan. Ya, untuk apa? Untuk menjadi pelajaran ke depan yang lebih baik. Intinya di situ. Karena tidak ada niat dari dia untuk menceraikan. Saya masih ingat yang minta mantan. Terus ya, dan perlakuan demi perlakuan, diusir, kemudian mohon maaf gitu. Saya boleh sedikit ya, ditendang. Tapi dia terima. Dan yang terakhir saya kaget tadi kesaksian, saya pikir aset dijual dan tanda tangan tidak menuntut 1 sen pun. Dan saya percaya karena Bapak di surga sangat kaya. Amin. Akan menyediakan His providence. Penyediaannya sampai kapanpun. Ya. Jarang Bapak Ibu Saudara, dalam saya banyak konseling macam-macam, tapi sedikit yang saya temukan kasus KDRT korbannya laki. Tapi bagaimana Tuhan menopang Pak Hendrawan, bagaimana Tuhan memelihara hidupnya sampai saat ini. Dan saya percaya kesetiaan dalam melayani Tuhan itu yang diperhitungkan. Amin. Penderitaan karena melakukan kehendak Tuhan itu yang diperhitungkan, bukan karena kita
kejahatan, kita menderita terus kita teriak-teriak, itu tidak ada dicatat sama sekali oleh Tuhan. Men, sore ini sesulit apapun keadaan kita, sampai kepepet-pet, jangan pernah melakukan hal di luar firman atau kebenaran. Meskipun tawaran itu menarik, betul nggak? Bro, lu stres, ayo gua bayarin, minum-minum dikit lah, temenin gua dong ke karaoke, setan semua. Betul? Jangan ngomong ya daripada gua nganggur, cilaka Bapak Ibu. Maka jangan sampai kita nganggur, jangan sampai kita mengalami kekosongan di dalam hidup ini. Amin. Maka selalu kita beraktivitas, selalu ada aktivitas apa yang harus kita lakukan. Begitu kosong, setan itu akan lewat. Nah, ini sasaran gue ini, lagi nganggur, lagi suntuk, gak ngerti harus gimana. Kita jadi mangsa, ya. Tapi kita harus lebih hati-hati, kita waspada karena tipu muslihat iblis. Ini musuh kita, bukan benci kepada sesama, betul ya? Meskipun sisi manusianya juga segitunya, seteganya, betul ya? Ya, tapi beliau berhasil melepaskan pengampunan, bahkan merelakan aset bersama diberikan ya sepenuhnya kepada mantan istri. Nah, ini juga saya dengar dari Irfan Chandra, artis itu, ketika cerai, udah semua apartemen, semua mobil ambil semua. Itu keputusan yang berat. Ya, jadi ketika kita melepaskan semua ikatan dunia ini, Tuhan akan berikan pengganti harta surgawi yang jauh lebih berguna, Bapak Ibu. Ya, yang bersifat kekal. Apa itu? Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Yang nggak kelihatan itu loh. Itu yang harus menjadi fokus kita. Itu yang harus menjadi target utama kita untuk kita bawa pulang kembali ke surga. Bukan produk dari dunia, kita tinggalkan semua. Mau rumah berapa, mobil mewah, semua harta, emas, intan, permata, tidak akan bisa dibawa. Itu bersifat fana. Ya, dan saya lihat beliau tadi membangun, betul, memelihara, karena saya konseling hampir KDRT, konseling banyak sekali. Dan mereka menyesal, ya, tidak seperti sebelum menikah. Aslinya keluar. Justru itulah saya ngomong marriage. You start untuk masuk ke bengkelnya Tuhan. Betul nggak? Masing-masing harus mau diperbaiki. Masing-masing harus tunjuk telunjuknya. Ini bukan untuk begini, tapi begini dulu. Koreksi diri. Siapa saya? Kita debu. Kita bukan siapa-siapa tanpa Kristus. Maka kan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidupku. Amin. Untuk apa? Untuk membawa kembali kepada asal tanah air surgawi. Itulah tanah air asal kita, warga negara kerajaan. Pak, saya kontrak terus. Pak, saya belum ada rumah yang saya idam-idamkan. Rumah Bapak Ibu Saudara umat-umat bukan di sini, keliru. Membangun istana itu ada di surga. Yang bangun bukan manusia. Bangunan rohani yang ada di dalam setiap orang percaya, itu yang bangun siapa? Kristus. Jadi tidak akan bisa dirusak. Tapi kalau kita bangun gereja, bangun bangunan rumah kebakar, betul nggak? Gempa bumi ambruk. Tapi siapa yang bisa merobohkan bangunan rohani bait suci Tuhan? Selain Tuhan tidak ada. Amin. Ya. Jadi sore hari ini juga ada Bu Mary, ya. Kemarin saya ketemu di tempat Pak Haryanto, juga adiknya Oki, ya. Dia pelayanan juga di Katolik dan Kristen juga, ya, nggak ada masalah. Tapi dia juga peduli, dia pelayanan. Tadi saya lihat bisa ngikutin nada, tamborin ya. Kalau enggak mungkin tadi kacau semua. Saya cuma doa Tuhan satukan frekuensi supaya nyambung. Ya, terima kasih pelayanannya dan juga Pak Evangelis Timothy Hendrawan, sekali lagi kami diberkati apa yang disampaikan
bacakan bukan hanya kesaksian tetapi firman, ya. Semua indah pada waktunya, Pengkhotbah 3 ayat 11 Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengerti dan kita bisa mengaplikasikan firman, itu adalah solusi di dalam setiap masalah kita. Bukan cari manusianya. Sakit betul kita ke dokter, nggak salah, tapi kita tanya ke Tuhan dulu. Kita minta konfirmasi dokter yang mana yang Tuhan akan pakai, rumah sakit yang mana yang akan kita datangi. Banyak rumah sakit, Tuhan kan tahu aku kebutuhan besar, dananya kurang, Dia akan sediakan rumah sakit sesuai kemampuan kita. Amin. Itulah Tuhan. Tapi orang, aku mau yang terbaik anak saya, yang pinjem duit, utang gak masalah, aku cinta sama anak. Oh, kalau begitu makin kacau. Kenapa? Berarti engkau lebih mengasihi anakmu daripada aku, Tuhan ngomong. Betul? Padahal firman berkata, jangan kau mengasihani dunia segala isinya, kasihku tidak akan ada padamu. Amin. Maka kadang di ayat kita baca, jika kamu tidak benci, ya sebetulnya terlalu ini ya. Artinya kalau kita lebih mengasihi manusia daripada Tuhan, kamu tidak bisa mengasihi aku. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kasihnya Tuhan tidak masuk ke dalam hidup kita, kita tidak akan mungkin bisa mengasihi sesama kita. Itu rumusnya, itu sudah mutlak. Kasih itu yang kita butuhkan. Jadi apa yang dialami beliau, saya baru tahu ya, belum ngomong. Pisah Gonogini, dia relakan semua hartanya untuk mantan istri. Padahal mantan istrinya juga sukses, betul ya. Sebetulnya yang lebih membutuhkan beliau kalau mau dihitung-hitungan, betul nggak? Tapi beliau tidak melakukan hitung-hitungan. Ini yang saya katakan tindakan kasih. Jika kamu berbuat baik harus menderita, itu adalah kasih karunia yang Allah nyatakan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi dia praktek apa yang Tuhan pesankan, dan ke depan Tuhan selalu memelihara hidupnya. Betul ya? Disediakan segala kebutuhannya. Kalau Abraham aja ketika anaknya harus dipersembahkan, di situ Allah menyediakan. Amin. Di situ apa yang dibutuhkan kita semua, yang kita butuhkan, yang kita perlukan pasti Tuhan sediakan. Tapi yang kita ingini tidak akan dikabulkan. Amin. Kita akan satu lagu. Jesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Bapak surgawi, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah sore hari yang indah ini. Walaupun hujan, namun tidak akan menghalangi mereka yang hadir di tempat ini untuk menerima pesan-Mu yang sudah disampaikan, dan juga kesaksian dari evangelis Timothy Hendrawan. Dia milik-Mu, dia berharga di mata-Mu. Kau berkati dia, keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, seluruh aktivitasnya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan tangan kanan Tuhan akan membawa kamu kepada kemenangan untuk melewati setiap badai kehidupan. Kau pakai dia lebih lagi, hikmat marifat ditambahkan, iman ditambahkan, kasih ditambahkan, untuk bisa membawa jiwa-jiwa baru, untuk
untuk bisa mengenalkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa semua yang hadir pada sore hari ini, semua tim pelayanan WL, keyboard, tim multimedia, audio yang terus bekerja sama. Kami serahkan juga seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari apa yang bisa kami pikirkan dan doakan. Tuhan, jamah pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga sore hari di dalam nama Yesus. Darah Yesus dicurahkan. Kemuliaan Tuhan dari surga api, kemuliaan-Mu tercurah ke bumi, ke tempat ini. Kau penuhi dengan kasih-Mu, Kau penuhi dengan damai sejahtera sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari yang indah ini, tingkap-tingkap langit surga terbuka. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah studi-Mu, diberkatilah seluruh aspek kehidupan-Mu. Dan biarlah sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyinari kami semua sampai dengan Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus, in Jesus name. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Natal minggu depan. Amin. Ada beberapa pengumuman yang harus diperhatikan. Bapak Ibu sekalian, kita akan merayakan hari Natal hari Kamis depan. Ya, jadi Kamis depan tanggal 11 Desember kita akan merayakan Natal bersama. Waktunya jam 4 sore, sama seperti ibadah biasa, dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, dibawakan pembicaranya oleh Pastor James Karore. Kemudian Bapak Ibu sekalian akan mendapat undangan. Ya, undangan ini berlaku hanya untuk 2 orang, tidak bisa lebih. Ya, hanya berlaku untuk 2 orang dan dibawa pada saat datang. Mohon maaf kalau undangannya nggak dibawa, kemungkinan besar tidak bisa masuk ruangan. Jadi tolong diingat-ingat, masukin tas dulu ya, diingat-ingat. Oh, mau Natal bawa undangannya, ya. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat Natal. Pertama, undangan memang wajib dibawa. Yang kedua, setelah Bapak Ibu datang, wajib registrasi di depan, daftar di depan, mencatat kehadirannya. Kemudian nanti akan mendapat kupon makanan. Dan kupon makanan itu tidak boleh hilang. Kalau hilang, kita nggak dapat makan. Ya, jadi dijaga baik-baik. Ya, taruh di kantong atau di mana. Biasanya kan orang udah ada umur suka, lupa di mana ya naruhnya gitu ya. Tolong diingat-ingat, jangan sampai lupa atau hilang, ya. Nah, jadi bagi yang tidak ada kupon, bukan salah
sumbangan untuk korban bencana, baik itu baiknya ini Ibu Nitya aja ya yang ngomong. Bu Nitya silakan Bu Nitya. Ya Bu, silakan Bu. Ya, sebagaimana kita ketahui, bencana yang mencakup 3 provinsi, Sumatera bagian utara, Tapanuli Utara, di Aceh, dan juga sampai di Sumatera Barat, ini sangat-sangat berat. Telah banyak korban dan mereka yang menderita itu luar biasa. Ada yang sampai berjalan beberapa hari untuk bisa dapatkan makanan karena semua habis. Bahkan saya dapatkan foto juga seperti toko Lotte itu barangnya sudah hampir habis karena semua orang butuh makanan, pakaian, obat-obatan, peralatan mandi juga sampai tidak ada, air minum. Teman saya sekarang sudah hampir sampai di Salatiga untuk mengambil water filter untuk dibawa ke sana karena diharapkan dengan air yang ada di sana itu tidak bisa diminum ya, jadi harus ada water filter. Jadi ada sumbangan dari sumbangan water filter di sana. Dan besok diharapkan akan tiba di Jakarta dan kemudian akan disortir barang pakaian yang mana, obat-obatan yang mana dan sebagainya, dan dilihat yang mana yang prioritas untuk dibawa lebih dahulu. Ya, ini kerjasama dengan YWAM, Youth with a Mission. Jadi anak-anak muda ini sudah digerakkan untuk ke sana. Di daerah Medan juga sudah ada tim dari IPN, Indonesia Planning Nusantara, yang sudah mulai bergerak ke beberapa tempat. Bahkan ada seorang karena terus-menerus bekerja di tengah hujan, akhirnya juga sakit. Dan ini yang kita tidak harapkan ya, ketika mereka membantu supaya mereka juga tetap sehat, karena itu diperlukan obat-obatan, vitamin bagi mereka yang membantu. Jadi kalau ada donasi, besok mereka akan ambil di tempat saya, bisa ditaruh di Tower California. Mereka akan ambil besok pagi supaya bisa segera berangkat rombongan dari Jakarta ini. Mungkin itu ya. Kalau banyak mungkin di B1 karena di atas juga di lobi sudah ada barang-barang di sana. Saya tidak tahu kalau di lobi terlalu banyak, kemungkinan mereka keberatan kalau terlalu banyak. Jadi apapun yang bisa didonasikan berupa materi besok bisa gitu. Kalau ada yang mau mendonasikan dengan dana juga nanti saya bisa berikan nomor akunnya untuk yang di sana mereka supaya mereka bisa hal yang sangat dibutuhkan juga sekarang ini adalah listrik yang padam, BBM, sehingga itu juga mempengaruhi komunikasi. Jadi kalau kita ada teman, ada saudara yang kita belum mendengar kabar dari mereka, ada kemungkinan tidak ada sinyal juga karena lampu mati dan sebagainya. Jadi ada banyak masalah. Kita berdoa supaya Tuhan menolong mereka, dan ketika kita melawat mereka, menolong mereka, mereka tahu bahwa ini adalah perpanjangan tangan Tuhan yang menjamah menolong mereka. Dan kiranya Tuhan memakai hal ini justru untuk membawa orang-orang datang kepada Dia. Itu kita dukung terus pelayanan mereka yang berada di garis depan, dan kita di garis belakang mendukung hal ini. Terima kasih untuk yang sudah memberikan donasi. Kita harap besok bisa dibawa ke sana. Terima kasih. Ya, bagi yang sudah memberikan donasi terima kasih, dan bagi yang masih mau tergerak hatinya untuk memberikan, bisa sampai ditunggu sampai besok ya, sebelum jam 9. Pesannya tolong ditulis itemnya, jenisnya apa, beras, tulis beras, makanan atau apa ya, jadi ditulis ya. Itu
Sampai di sini aja pengumuman. Terima kasih. Sampai jumpa Kamis depan untuk merayakan Natal bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.